Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran kelima halaman 98. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pada Ayo Membaca, kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Mari bersama-sama kita membaca bacaan pada halaman 98 yang berjudul Kegiatan Ekonomi Negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki gajah putih. Negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru atau sumber informasi lainnya.
Kemudian pada halaman 100 kita akan mengisi diagram Venn dengan membandingkan dua negara di Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia dengan negara Singapura. Berikut adalah diagram Venn yang sudah kakak isi, silahkan diperhatikan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbandingan Indonesia dengan Singapura. Perbedaan: Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, sedang Singapura menganut sistem ekonomi pasar yang maju. Indonesia bergantung pada hasil ekspor pertanian dan impor barang-barang industri, sedangkan Singapura sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur atau sektor elektronik. Indonesia memiliki pendapatan yang rendah, sedangkan Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Komoditas ekspor Indonesia adalah kelapa sawit, batu bara, kakao, energi geotermal, sedangkan Singapura mesin dan peralatan, bahan bakar, kimia, makanan, dan barang jadi. Tujuan ekspor utama Indonesia adalah Cina, Jepang, dan Amerika Serikat, sedangkan Singapura adalah Malaysia, Hong Kong, Cina, dan Indonesia. Adapun persamaan Indonesia dengan Singapura yaitu kedua negara melakukan ekspor dan impor dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kedua negara sama-sama berada di jalur perdagangan internasional. Kedua negara sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara sama-sama negara kepulauan. Kedua negara sama-sama memanfaatkan pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, silahkan sampaikan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 103. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Jelaskan. Kakak yakin setelah menyimak pembelajaran tadi tidak ada yang membingungkan. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.